Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Kiswanto dalam pembelajaran matematika. Pertemuan kedua materinya masih tentang pecahan. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar membandingkan pecahan. Membandingkan dua bilangan untuk mengetahui pecahan itu nilainya sama atau tidak. Nah anak-anak, dalam materi membandingkan pecahan ini ada 3 simbol. Simbol yang pertama yaitu simbol lebih kecil. Untuk mudah mengingatnya, simbol lebih kecil ini, jika kita simpan garis lurus di depannya, maka simbolnya seperti huruf K. Maka ini adalah simbol lebih kecil. Yang kedua, simbol lebih besar. Untuk mudah mengingatnya, simbol lebih besar ini jika kita simpan garis lurus di depannya, maka seperti huruf B. Maka ini adalah simbol lebih besar. Dan yang ketiga, yaitu simbol sama dengan. Contoh soal, isilah titik-titik berikut dengan simbol lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan. Baik anak-anak, perhatikan contoh soal yang pertama. 1/4 titik-titik 3/4. Anak-anak perhatikan di sini, penyebutnya semuanya sama, yaitu 4. Nah, jika penyebutnya sama, tentunya sangat mudah untuk menentukan atau membandingkan pecahan tersebut. Baik, perhatikan di sini pecahan pertama, kita tinggal tentukan pembilangnya. Di sini pembilangnya 1, pecahan kedua pembilangnya 3. Maka 1 tentunya lebih kecil daripada 3. Jadi 1/4 lebih kecil dari 3/4. Contoh soal yang kedua, 6/8 titik-titik 2/8. Ini juga sama, penyebutnya sama, yaitu 8. Maka kita tinggal tentukan pembilangnya. Pecahan pertama pembilangnya yaitu 6. Pecahan kedua pembilangnya yaitu 2. Maka 2 tentunya lebih besar daripada 2. 6/8 lebih besar dari 2/8. Contoh soal yang ketiga, 1/2 titik-titik 3/4. Nah anak-anak, di sini penyebutnya berbeda. Jika penyebutnya berbeda, maka caranya yaitu dengan kali silang. Dengan mengalihkan silang pembilang pecahan pertama, kita kalikan dengan penyebut pecahan kedua. Berarti di sini 1 dikali 4, hasilnya 4. Berikutnya, pembilang pecahan kedua kita kalikan dengan penyebut pecahan pertama, yaitu 3 dikali 2 hasilnya 6. Nah, anak-anak perhatikan di sini, pecahan pertama mempunyai nilai 4, pecahan kedua mempunyai nilai 6. Maka 4 tentunya lebih kecil daripada 6. Jadi, 1/2 lebih kecil dari 3/4. Contoh soal yang keempat, 5/6 titik-titik 2/3. Ini juga sama, penyebutnya berbeda, maka caranya sama, yaitu dengan kali silang. Pembilang pecahan pertama, kita kalikan dengan penyebut pecahan kedua. 5 dikali 3, hasilnya 15. Berikutnya, pembilang pecahan kedua, kita kalikan dengan penyebut pecahan pertama, yaitu 2 dikali 6, hasilnya 12. Maka kita perhatikan di sini, pecahan pertama mempunyai nilai 15, pecahan kedua mempunyai nilai 12. Maka 15 tentunya lebih besar daripada 12. Jadi 5/6 lebih besar dari 2/3. Contoh soal yang kelima, ini juga sama caranya dengan kali silang. Kita kalikan pembilang pecahan pertama, kita kalikan dengan penyebut pecahan kedua, yaitu 2 dikali 4 hasilnya 8. Berikutnya, pembilang pecahan kedua kita kalikan dengan penyebut pecahan pertama, yaitu 1 kali 8 hasilnya 8. Nah, anak-anak perhatikan di sini, pecahan pertama mempunyai nilai 8, pecahan kedua juga sama mempunyai nilai 8. Jadi, 2/8 sama dengan 1/4 karena ini mempunyai nilai yang sama. Baik anak-anak, berikutnya kita akan belajar mengurutkan pecahan-pecahan berikut ini. Nah, di sini ada 2 contoh soal. Contoh yang pertama itu penyebutnya sama, semuanya 6. Dan yang kedua ini pembilangnya yang sama, semuanya 1. Nah, untuk penyebutnya yang sama, itu sangat mudah untuk menentukan atau mengurutkan pecahannya. Baik dari yang terkecil ataupun yang terbesar. Kita tinggal melihat pembilangnya saja, ya. Contohnya, dari yang terkecil berarti kita lihat
pembilangnya yang terkecil, yaitu 2/6, dilanjutkan 3/6, dan yang terakhir 4/6. Nah, jika dari yang terbesar, berarti sebaliknya 4/6, 3/6, dan 2/6. Nah, sekarang contoh soal yang kedua, yang pembilangnya sama. Nah, jika pembilangnya sama, kuncinya yaitu semakin besar penyebutnya, maka nilainya semakin kecil. Nah, artinya jika pembilangnya sama, jika penyebutnya semakin besar, maka mempunyai nilai kecil. Ya, baik, perhatikan di sini. Jika diurutkan dari yang terkecil, maka tentunya di sini yang pertama 1/6. Karena 1/6 ini penyebutnya paling terbesar ya, maka nilainya paling terkecil. Berikutnya 1/4, dan yang terakhir 1/3. Jika dari yang terbesar, kita balikan. Berarti yang mempunyai penyebutnya kecil itu mempunyai nilai yang sangat besar. Berarti di sini 1/3, 1/4, dan 1/6. Baik anak-anak, untuk latihannya, yang pertama, kalian kerjakan soal halaman 6. Tetapi kalian kerjakan bagian B dan D saja. Yang kedua, kerjakan soal halaman 7. Kalian kerjakan nomor 1, nomor 6, nomor 15, dan 20 saja. Dan yang ketiga, kalian kerjakan soal halaman 10. Kalian kerjakan bagian 1, nomor 1 dan 3, dan bagian 2-nya nomor 1 dan 3 juga. Baik, Bapak ulangi lagi. Di halaman 6, kalian kerjakan hanya 2 soal, yaitu bagian B dan D saja. Sedangkan di halaman 7, kalian kerjakan 4 soal, yaitu nomor 1, nomor 6, nomor 15, dan 20. Di halaman 10, kalian kerjakan 4 soal di bagian 1, nomor 1 dan 3. Di bagian 2 juga sama, nomor 1 dan 3. Nah, jika sudah selesai, hasilnya kalian fotokan. Kemudian fotonya kalian kirimkan melalui WhatsApp Pak Kiswanto. Ya, dengan dikasih nama siswanya, kemudian nama kelasnya. Mengerti ya? Baik anak-anak, itu saja untuk pembahasan hari ini. Mudah-mudahan yang Bapak sampaikan mudah dipahami dan bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih, tetap jaga kesehatan di rumah, tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.